Pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang kisah seorang pezina yang bertobat dan membuat Rasulullah SAW kagum. Orang yang bertobat dari dosa dan kesalahan secara bersungguh-sungguh atau tobat nasuha ternyata mendapat tempat mulia di sisi Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 222 yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Allah menegaskan bahwa Dia mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan kembali ke jalannya. Pada masa Rasulullah SAW ada satu kisah menakjubkan tentang seorang perempuan pezina yang bertaubat. Imran bin Al-Husain Al-Hunja radhiyallahu an menceritakan ada seorang wanita dari Juhainah masuk ke pintu masjid menemui Rasulullah SAW. Perempuan itu datang dengan perlahan, berjalan dengan rasa gentar dan takut. Dia melupakan aib dan keburukannya, sembari menepis takutnya kepada manusia. Dia sampai kepada Rasulullah. Kemudian dia berdiri di hadapan beliau dan mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah berzina. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan maksiat yang mewajibkan adanya hukuman had atasku, maka sucikanlah aku, kata perempuan itu. Apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Apakah beliau meminta persakitan dari para sahabat atas wanita tersebut? Ternyata tidak. Wajah beliau memerah dan memalingkannya ke arah kanan. Diam seakan-akan beliau tidak mendengar sesuatu. Rasulullah berusaha agar wanita itu mencabut perkataannya. Akan tetapi perempuan itu adalah perempuan istimewa, perempuan yang keimanannya telah menancap di dalam hatinya. Maka Nabi bersabda kepadanya, pergilah hingga engkau melahirkannya. Berlalulah bulan demi bulan, perempuan itu mengandung putranya selama 9 bulan. Kemudian dia melahirkannya. Maka pada hari pertama nifasnya, dia datang membawa anaknya yang tengah diselimuti dengan kain dan berkata, wahai Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa zina. Inilah dia, aku telah melahirkannya, maka sucikanlah aku wahai Rasulullah. Maka Nabi pun melihat kepada anak perempuan tersebut, sementara hati beliau tercabik-cabik karena merasakan sakit dan sedih, dikarenakan beliau menghidupkan kasih sayang terhadap orang yang berbuat maksiat. Siapa yang akan menyusui bayi tersebut jika ibunya mati? Siapakah yang akan mengurusi keperluannya jika had atau hukuman ditegakkan atas ibunya? Maka Nabi SAW bersabda, pulanglah, susuilah dia. Maka jika engkau telah menyapinya, kembalilah kepadaku. Maka perempuan itu pun kembali ke rumah keluarganya. Dia susui anaknya dan tidaklah bertambah keimanannya di dalam hatinya kecuali keteguhan seperti kokohnya gunung. Tahun bergulir berganti tahun. Kemudian perempuan itu datang dengan membawa anaknya yang sedang memegang roti. Perempuan pezina itu berkata, wahai Rasulullah, aku telah menyapihnya, maka sucikanlah aku. Dia dan keadaannya sungguh sangat menakjubkan. Iman bagaimanakah yang membuatnya berbuat demikian? 3 tahun lebih atau kurang, yang demikian tidaklah menambahkannya kecuali kekuatan iman. Nabi mengambil anaknya seakan-akan beliau membelah hati wanita tersebut dari antara kedua lambungnya. Akan tetapi ini adalah perintah Allah, keadilan langit, kebenaran yang dengannya kehidupan akan tegak. Akhirnya perempuan itu dirajam dan wafat dalam keadaan bertaubat. Nabi SAW bersabda, siapa yang mengurusi anak ini, maka dia adalah temanku di surga seperti ini. Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi memerintahkan agar wanita itu dirajam. Kemudian beliau mensolatinya, maka berkatalah Umar bin Khattab, Anda mensolatinya wahai Nabi Allah, sungguh dia telah berzina. Maka beliau bersabda, sungguh dia telah bertobat dengan satu tobat. Seandainya tobat itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka tobat itu akan mencukupinya. Apakah engkau mendapati sebuah tobat yang lebih utama dari pengorbanan dirinya untuk Allah? Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Sesungguhnya ini adalah rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah perasaan takut yang terus-menerus berada pada diri perempuan mukminah itu saat dia terjerumus ke dalam jerat-jerat setan. Dia telah berbuat dosa, akan tetapi dia berdiri dari dosanya dengan hati yang dipenuhi iman dan jiwa yang digerakkan oleh hinanya maksiat. Demikian kisah tobatnya pendosa yang sangat menakjubkan. Dia bertobat dan rela berkorban demi kembali kepada Allah. Sesungguhnya inilah tobat sejati para hamba-hamba Allah. Jika syariat Islam ditegakkan, tentulah bukan hanya efek jera yang akan didapatkan untuk pelaku maksiat, namun apabila ia bertobat, mereka pun akan mendapatkan ampunan yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan singkat dari kisah seorang pezinah yang bertobat dan membuat Rasulullah SAW kagum.
Semoga kita bisa memetik hikmah dan menambah keimanan kita semua.